Mari kita luangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan dengan khotbah berjudul Lingkaran Tahun Sorgawi. Dikatakan bahwa pohon membentuk satu lingkaran tahun setiap tahun. Lingkaran tahun pohon menyimpan catatan rinci tentang cobaan dan kesedihan yang dialami pohon itu sepanjang tahun. Pada suatu tahun, pohon itu menderita kekeringan. Pada tahun lainnya, ia diganggu hama dan penyakit. Namun pada tahun yang lain, ia disambar petir. Semua perjuangan dan pengalaman pohon ini terekam dengan saksama dalam lingkaran tahunnya. Pernahkah kalian memperhatikan jejak seperti itu pada pohon? Pernahkah kalian berpikir, pohon itu pasti sangat menderita karena kekeringan? Biasanya, kebanyakan orang tidak pernah memikirkannya. Mari kita pikirkan tentang lingkaran tahun sorgawi kita. Catatan seperti apakah yang akan terkandung dalam lingkaran tahun anak-anak Sion yang berusaha memasuki kerajaan Tuhan? Dikatakan bahwa lingkaran tahun pohon di daerah beriklim sedang lebih jelas. Di daerah tropis dengan sedikit perubahan iklim, lingkaran tahun pada pohon menjadi samar. Bahkan ada pohon yang lingkaran tahunnya tidak ditemukan sama sekali. Lingkaran tahun paling mencolok di daerah dengan perubahan musim yang jelas, seperti musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Tahun-tahun kekeringan, tahun-tahun hujan lebat dan banjir, tahun-tahun diganggu hama, dan tahun-tahun ketika pohon disambar petir. Dikatakan bahwa semua hal ini dapat dianalisis dari lingkaran tahun. Ketika kita kembali ke rumah sorgawi kita yang kekal, kita juga akan memiliki lingkaran tahun yang dengan jelas menunjukkan bagaimana kita hidup untuk Injil Kerajaan. Tuhan dan para malaikat akan dapat langsung mengetahui hal ini. Bagaimana mereka dapat mengetahui hal ini? Mereka dapat mengetahuinya dengan melihat lingkaran tahun kita. Seberapa besar mereka telah berupaya demi Injil Kristus? Sudahkah mereka mengerahkan segenap usaha? Semua ini tercatat dengan tepat dalam lingkaran tahun sorgawi kita. Tuhan membuat lingkaran tahun pada pohon yang menandai rasa sakit, kesedihan, penderitaan, dan sebagainya. Meskipun pohon tidak dapat berbicara, ia berbicara melalui lingkaran tahunnya. Lalu, bagaimana seharusnya kita membentuk lingkaran tahun kita untuk kerajaan sorga? Bukankah kita harus mengikuti kehendak Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh untuk menyelamatkan jiwa satu persatu? Karena pola pikir seperti itu juga akan terekam. Bukankah ada tertulis bahwa Tuhan menyelidiki hati dan batin kita? Kita tidak dapat berbicara dusta di hadapan Tuhan. Dengan memeriksa lingkaran tahun, kita dapat memastikan kapan pohon itu mengalami kebakaran, kekeringan, atau kedinginan ekstrim. Meskipun pohon tidak berbicara, kita dapat memahaminya dengan jelas hanya dengan melihat lingkaran tahunnya. Demikian juga, kita tidak perlu mengatakan kepada Tuhan, "Tuhan, saya hidup seperti ini atau saya hidup seperti itu." Tuhan mengetahui segalanya dengan melihat lingkaran tahun sorgawi kita. Semua hal ini, seberapa banyak kita berdoa, mendengarkan khotbah, mempelajari firman Tuhan, dan menginjil, tercatat dalam lingkaran tahun sorgawi kita. Inilah sebabnya Tuhan berfirman, apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jika kita menabur semangat, kita pasti akan menuai buah dari semangat kita. Tuhan pasti memberikan berkat dan upah kepada mereka yang bekerja dengan giat. Bagi mereka yang bekerja dengan tekun, ketekunan mereka pasti akan menghasilkan buah. Mereka yang malas dan lalai akhirnya akan menuai akibat dari kemalasan dan kelalaian mereka.
Melihat 66 kitab Alkitab, salah satu ayat yang paling menakutkan adalah, apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Setiap kali teringat firman itu, saya menjadi cemas. Apakah aku menabur sesuatu yang salah hari ini? Hari ini, aku harus menabur benih yang baik. Dengan cara ini, hari demi hari, kita sedang membentuk lingkaran tahun sorgawi kita. Oleh karena itu, saya sungguh-sungguh meminta kalian untuk membentuk lingkaran tahun yang penuh kasih karunia, di rumah, di gereja, dan di ladang penginjilan. Mari kita baca kitab Wahyu pasal 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang. Bagaimana dia akan memberikan upah kepada setiap orang? Menurut perbuatannya. Semuanya, upah yang akan kita terima di kerajaan sorga adalah kekal. Di bumi ini, tidak ada juara yang memegang medali emas selamanya, bukan? Setelah beberapa waktu, orang lain akan menggantikan sang juara. Bahkan jika sebuah rekor dunia dicetak, pada akhirnya akan dipecahkan oleh orang lain. Namun, di kerajaan sorga, apapun yang kita terima adalah kekal, sekali menjadi selamanya. Oleh karena itu, Tuhan akan membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Bagaimana dia tahu apa yang telah dilakukan setiap orang? Semuanya, di antara pohon-pohon yang ada saat ini, terdapat pohon berusia 5.000 tahun di Amerika Serikat. Suka, duka, sakit, dan pedih yang dialami pohon itu setiap tahun. Semuanya tertanam dan terserap dalam 5.000 lingkaran tahunnya. Jika siapapun dapat menganalisis dan menafsirkan lingkaran tahun pada pohon, seberapa jauh lagi Tuhan dapat menganalisis lingkaran tahun sorgawi yang diizinkannya untuk kita ciptakan? Maka, bukankah lebih baik untuk menciptakan lingkaran tahun yang akan bersinar ketika kita kembali ke sorga? Mari kita baca Galatia pasal 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, apa yang dituai orang, itu juga yang akan dituainya. Ini sungguh benar. Jika sesuatu dilakukan bahkan dengan sedikit saja pikiran jahat atau tidak benar, hasilnya pasti akan mencerminkan sifat yang sama. Jika sesuatu yang buruk ditaburkan, tidak ada hasil baik yang akan tumbuh. Di mana kacang ditanam, kacang akan tumbuh, dan di mana kacang merah ditanam, kacang merah akan tumbuh. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Saudara-saudari, firman ini sungguh benar. Bahkan ketika kalian menginjil, hasilnya akan berbeda-beda tergantung pada sikap hatimu. Meskipun semua lingkaran tahun terlihat sama, Tuhan dapat langsung mengetahui, ini tercipta melalui penderitaan atau tidak. Sekalipun kita berdoa hanya sekali, doa yang dicurahkan di hadapan Tuhan dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh, sangat berbeda dari doa yang dipanjatkan hanya karena kebiasaan. Jika kita berdoa bukan dengan iman, melainkan hanya ikut-ikutan sambil berpikir. Karena semua orang berdoa, saya sebagai orang percaya juga harus berdoa. Doa-doa seperti itu juga terukir dalam lingkaran tahun sorgawi kita. Doa kita pada pukul 9 pagi dan pukul 3 sore hari ini juga terukir. Begitu pula dengan doa pagi setelah bangun tidur dan doa malam sebelum tidur. Betapa sungguh-sungguhnya kita mencari Tuhan dan dengan iman seperti apa kita mencarinya, semuanya terukir dalam lingkaran tahun kita, yang sedang tercipta satu persatu. Jadi, kita harus melenyapkan setiap hati yang menipu, pikiran yang tidak benar, dan pikiran yang tidak taat. Seperti yang tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal 12, berpeganglah pada perintah-perintah Tuhan, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ada tertulis bahwa hanya dengan demikian, Tuhan akan membuat berkat kita bersinar seperti bintang-bintang di sorga untuk selama-lamanya.
Mari kita lanjutkan dengan ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai. Apa yang akan mereka tuai dari daging? Kebinasaan dari dagingnya. Itu karena mereka menabur dalam daging. Meskipun suatu tindakan secara lahiriah tampak sebagai bagian dari pekerjaan Injil, jika di dalam hati, hal itu didorong oleh keinginan dan harapan diri sendiri untuk memuaskan kedagingan, maka pada akhirnya mereka akan menuai kebinasaan dari daging. Tuhan kita adalah Tuhan yang benar dan Tuhan kebenaran. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Semuanya, jika kita menyadari dengan benar kebenaran hidup kekal yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita dan memiliki harapan sejati akan kerajaan sorga, maka kita harus membentuk lingkaran tahun harapan akan kerajaan sorga setiap hari. Dalam melakukan pekerjaan Injil, kita semua harus dapat melayani dengan hati yang setia dan menjalankan Injil dengan penuh semangat. Ketika tiba waktunya untuk memuliakan Tuhan, kita tidak boleh hanya duduk diam karena ini adalah waktu ibadah. Sebaliknya, saat kita mengingat kasih karunia-Nya, bagaimana Dia menciptakan langit, bumi, dan segala isinya bagi kita, menciptakan dunia yang indah ini bagi para pendosa agar kita dapat kembali ke kerajaan kekal, dan menyerahkan tubuhnya sendiri, mencurahkan darahnya di atas salib, kita harus beribadah dengan cara yang lebih kudus dan saleh. Jadi, di dalam kitab Keluaran pasal 20, bagaimana kita diperintahkan untuk menguduskan hari Sabat? Kita tidak boleh datang ke gereja dengan iman yang dangkal hanya karena kewajiban atau untuk mengisi kursi. Sebaliknya, kita harus beribadah didasarkan pada kekudusan dan dipenuhi dengan ucapan syukur yang tulus kepada Tuhan. Bahkan pola pikir kita pun dicatat. Inilah lingkaran tahun pohon. Sama seperti Tuhan menciptakan lingkaran tahun di alam, kita dapat melihat bahwa segala sesuatu tentang kita juga terukir pada lingkaran tahun rohani kita setiap saat. Di daerah tropis dengan sedikit perubahan iklim, pohon seringkali tidak membentuk lingkaran tahun yang jelas. Lingkaran itu tidak terbentuk karena tidak ada kesulitan atau perubahan baginya. Oleh karena itu, lingkaran tahun rohanimu janganlah dibiarkan tidak berubah, yang hanya meninggalkan jejak yang kusam dan tak bernyawa. Saat memberitakan Injil dengan rajin, terkadang kita dapat menghadapi kesulitan. Terkadang diabaikan, terkadang dihalangi, dan terkadang, di tengah semua itu, kita dapat menerima buah kasih karunia dari Tuhan. Melalui proses yang senantiasa berubah ini, lingkaran tahun sorgawi kita terbentuk dengan penuh kasih karunia. Itulah sebabnya Tuhan berfirman kepada anak-anak-Nya, agar tetap setia sampai mati hingga mereka tiba di sorga. Karena waktunya terlalu singkat, kesetiaan seperti itu pun mungkin tidak akan membentuk lingkaran yang indah. Maka Dia mendorong mereka untuk mencurahkan semangat yang lebih besar. Jika begitu, ketika kita kembali ke tanah air sorgawi kita yang kekal, Tuhan akan menganugerahkan mahkota di atas kepala kita yang bersinar selama-lamanya. Mari kita baca Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan? Hendaklah engkau setia sampai mati. Ketika kita memandang hidup kita dari dunia sorgawi yang kekal, waktu hidup kita sangatlah singkat. Jika kita hanya menikmati waktu ini dalam kemudahan, kepuasan diri, dan ketenangan pikiran, lingkaran tahun kita di kerajaan sorga pada akhirnya akan menjadi samar dan tidak terbentuk dengan baik.
Dan yang lebih buruk lagi, ada kalanya tidak ada lingkaran tahun yang terbentuk sama sekali. Oleh karena itu, Tuhan berfirman, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu. Apa yang akan Dia berikan kepadamu? Mahkota kehidupan." Saudara-saudari sekalian, semua berkat dan upah yang tercatat di dalam Alkitab adalah surat jaminan. Ini pasti akan digenapi dan akan berjalan demikian. Menurut nubuat dalam Matius pasal 25, karena mempelai laki-laki tidak datang lama-lama, mengantuklah ke-10 gadis yang pergi menyongsongnya lalu tertidur. Pada saat itu, siapakah yang Yesus sebut bijaksana? Ia berkata, mereka yang menyiapkan minyak adalah yang bijaksana. Yang lainnya tidak menyiapkan minyak, hanya menunggu mempelai laki-laki itu datang. Lalu, mempelai laki-laki itu pun datang. Akan tetapi, ia datang agak terlambat. Mempelai laki-laki itu datang sedikit lebih lambat dari yang mereka harapkan, sehingga minyak mereka hampir habis. Dengan demikian, mereka tidak memiliki minyak untuk digunakan selama perjamuan kawin diadakan. Ketika mereka pergi membeli minyak dan kembali mengetuk pintu, sambil berkata, "Bukakanlah pintu." Bagaimana tanggapan Yesus? Ia berkata kepada mereka, "Aku tidak mengenal kamu," dan menyuruh mereka pergi. Semuanya, minyak iman kita tidak boleh bersifat sementara atau terbatas. Kita harus bisa menjunjung tinggi dan menerima kehendak Bapa seperti yang dikehendakinya. Ketika kita merenungkan diri kita, bukankah kita adalah para pendosa sorgawi? Pengampunan dosa saja sudah cukup untuk membuat kita menaikkan pujian syukur setiap hari. Tetapi ada yang berkata, "Karena Tuhan tidak bertindak sesuai kehendakku, aku tidak akan mengikutinya." Jika kita tidak mengikuti Tuhan, siapakah yang merugi secara rohani? Bukannya Tuhan yang membutuhkan kita. Sebaliknya, siapa yang kita butuhkan? Kita membutuhkan Tuhan. Kemanapun Dia memimpin kita, kita harus mengikuti sampai akhir dan mendapatkan semua lingkaran tahun untuk memasuki kerajaan sorga yang kekal. Pikirkanlah Yosua dan Kaleb. Sehebat apapun benteng Yeriko, itu tidak dapat menjadi hambatan bagi mereka, karena Tuhan menyertai mereka, bukan? Gereja kita adalah gereja yang melayani Tuhan demikian. Saya dengan sungguh-sungguh meminta kalian sekali lagi untuk tidak pernah melupakan Tuhan dan untuk tetap mengingat bahwa kita sedang melaksanakan Injil bersamanya. Itulah sebabnya Dia berkata, "Hendaklah engkau setia sampai mati." Mari kita lihat satu ayat lagi tentang hal ini di dalam Lukas pasal 19. Mari kita lihat Lukas pasal 19 ayat 12. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah, ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya, yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Apa yang telah dia lakukan? Lingkaran tahun surgawi orang ini sepenuhnya dipenuhi dengan kesetiaan. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau, kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras, Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras,
yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai. Apa yang terjadi pada mereka? Tuhan akan mengaruniakan lebih banyak berkat kepada mereka yang memperoleh banyak karena kesetiaannya. Tetapi bagi mereka yang tidak mempunyai apa-apa, bahkan apa yang mereka miliki akan diambil. Semua ini terukir pada lingkaran tahun sorgawi kita. Kisah indah seperti apakah yang akan tercatat pada lingkaran tahun sorgawi kita? Di mata Bapa, kita harus seperti hamba bijaksana yang menghasilkan 10 mina lagi dan dipuji dengan perkataan, baik sekali perbuatanmu, hambaku yang baik. Engkau menuai hasil kesetiaanmu karena engkau menabur kesetiaan dalam segala hal yang kau lakukan. Bukankah telah kukatakan bahwa apa yang kau tabur, itu juga yang akan kau tuai? Saya berharap semua berkat ini akan terukir pada lingkaran tahun rohani kita, dan semua anggota keluarga Sion kita dapat mencapai hasil demikian. Menurut Alkitab, ada lingkaran tahun yang mencakup ketaatan dan iman. Beberapa di antaranya berbunyi, saling kasihilah, dan hiduplah rukun satu sama lain, saling mengalah. Ada yang berbunyi, lakukanlah kebaikan, dan takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Ada yang berbunyi, ambillah bagian dalam kodrat ilahinya yang penuh anugerah. Ada banyak jenis lingkaran tahun. Apapun yang kita alami akan terukir satu persatu pada lingkaran tahun sorgawi kita. Tuhan berfirman bahwa mereka yang memiliki lingkaran tahun untuk neraka akan masuk neraka, dan mereka yang memiliki lingkaran tahun untuk kerajaan sorga akan masuk kerajaan sorga. Mari kita buka kitab Wahyu pasal 20. Pasal 20 ayat 11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia, yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi. Bagaimana mereka dihakimi? Menurut perbuatan mereka. Lingkaran tahun sorgawi menceritakan sejarah hidup kita. Suka dan duka yang kita alami, kesulitan yang kita hadapi, dan apakah di tengah penganiayaan dan pencobaan, kita kehilangan iman atau setia mengikuti Tuhan sampai akhir. Kita tidak dapat mengetahui keadaan setiap pribadi. Namun, Tuhan membaca semua hal ini melalui lingkaran tahun sorgawi yang tertulis di dalam diri kita. Ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi. Menurut apa setiap orang dihakimi? Masing-masing menurut perbuatannya. Mereka akan dihakimi menurut pikiran, iman, dan perbuatan mereka. Semua ini, satu perbuatan, satu perkataan, dan satu tindakan, semuanya menjadi lingkaran tahun mereka di kerajaan sorga. Itu menjadi catatan yang tidak dapat kita ubah kembali. Mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Dalam Wahyu Rasul Yohanes, tertulis bahwa setiap orang dihakimi menurut perbuatannya, seperti yang tercatat di dalam kitab-kitab. Oleh karena itu, semoga lingkaran tahun kesetiaan dari pengabdianmu bahkan sampai mati, terukir sepenuhnya pada lingkaran tahun sorgawimu.
Sehingga ketika kalian kembali ke rumah sorgawi kekal, kalian akan menjadi umat yang penuh kasih karunia dan mulia, yang bersinar selamanya seperti bintang-bintang di sorga. Sampai hari Bapa datang, kita harus mengabdikan diri dalam menyelamatkan dunia. Hari ini, kita telah mempelajari firman Tuhan bersama-sama melalui khotbah berjudul, Lingkaran Tahun Sorgawi. Berharap bahwa kalian telah menerima banyak kasih karunia, saya mengakhiri khotbah hari ini. Terima kasih.